Untuk sebenarnya waktunya saya ajukan kepada Ustaz Supriyadi sampai waktu subuh. Oh, tanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AC-nya gimana ya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, ini aja Pak, sampai kangen. Ini nanti kreatif. Oh, cek. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid At-Taqwa Sawahan, sehat semuanya Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Tanpa terasa kita sudah memasuki akhir dari bulan Dzulqa'dah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang artinya dari namanya saja kita sudah tahu Dzulhijjah niku identik dengan haji. Dzulhijjah niku artinya bulan yang dimana di dalamnya ditunaikan ibadah haji. Nah maka kalau kita bicara masalah ibadah haji akan sangat erat kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan dari keluarga beliau inilah nanti syariat-syariat yang ada di ibadah haji akan kita dapati. Dalam artian sebenarnya ibadah haji itu adalah ibadah yang sudah turun-temurun. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin kita mentadaburi beberapa ayat yang berkaitan dengan sebagian ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah, khususnya yaitu udhiyah atau ibadah kurban ya. Insya Allah kita akan membahas surat As-Saffat dari ayat 100 sampai 106 kurang lebih ya, nanti kita sedapatnya saja. Di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100, Allah menukilkan sebuah doa
yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rabbi habli minas shalihin. Rabbi artinya adalah Tuhanku, habli berikanlah kepadaku, minas shalihin keturunan dari orang-orang yang saleh. Ini adalah salah satu doa yang mungkin bisa kita amalkan Bapak Ibu, karena di dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, dan salah satunya ini. Dan sebaik-baik doa adalah yang lafadznya itu ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Walaupun doa adalah ibadah yang paling luas terkait atau paling longgar terkait dengan aturannya. Jenengan mau pakai bahasa apa saja boleh, mau pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, selama di luar sholat maka jenengan bebas. Karena kalau di dalam sholat harus yang lafadznya bahasa Arab, dan tentunya sebaiknya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali sholat sunnah, sholat sunnah agak longgar juga. Kemudian terkait dengan doa ini, doa Rabbi habli minas shalihin itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim agar beliau itu mendapat keturunan yang saleh. Maka harusnya doa ini tuh sudah dihafal oleh anak-anak kita atau diri kita gitu, khususnya sebelum nikah Bapak Ibu, kalau ingin punya keturunan yang saleh. Adapun orang-orang yang sudah menikah dan belum dikaruniai anak, boleh juga memanjatkan doa ini agar segera diberikan momongan. Karena saat itu Nabi Ibrahim ketika memanjatkan doa ini Bapak Ibu, beliau itu belum punya keturunan. Dan jangan dikira penantian Nabi Ibrahim itu penantian yang sebentar. Mungkin kita di sini menganggap orang yang menikah 10 tahun belum punya anak itu penantian yang cukup panjang. Padahal Nabi Ibrahim itu ketika Nabi Ismail lahir, beliau itu usianya 86 tahun. Katakanlah seandainya beliau itu menikah usia 20 tahun sebagaimana usia rata-rata laki-laki menikah, maka penantiannya berapa Bapak Ibu? 86 kurangi 20, 66 tahun. Tapi beliau tetap sabar dan menunaikan doa, senantiasa tidak putus asa dari berdoa kepada Allah. Nah, ini salah satu pelajarannya agar kita itu apapun kondisi kita jangan pernah putus asa dengan takdir Allah. Nah, kemudian doa ini juga bisa dipanjatkan bagi jenengan yang sedang pingin program anak, katakanlah ya, pingin punya anak dan keturunan yang soleh atau soleh. Bisa jadi Bapak Ibu, kenapa anak kita nakal, kenapa anak kita nggak sesuai harapan. Pernah nggak sih jenengan ketika proses perencanaannya itu berdoa agar anak ini dijadikan anak yang soleh atau solehah? Jadi sebenarnya kalau pingin punya keturunan yang hebat, benar-benar dipersiapkan. Buatan waton asal gawe tok gitu nggih. Jadi benar-benar dipersiapkan. Atau mungkin anak kita yang sudah terlanjur hadir gitu, terus kita wiriti dengan doa ini dengan tujuan agar Allah itu menjadikan dia kondisinya jauh lebih baik. Mungkin saja Bapak Ibu. Nah, maka tidak ada salahnya jenengan menghafal doa ini. Rabbi habli minas sholihin. Bahkan seandainya jenengan sisipkan di antara doa-doa, di antara waktu-waktu mustajab, bahkan ketika di dalam sholat, itu sah-sah saja, karena ini adalah lafaz dari Al-Quran. Kemudian setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah menjelaskan fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya berupa anak yang halim. Halim niku kalau di arti Al-Quran depak niku anak yang sangat sabar.
Walaupun sebenarnya arti halim niku banyak sekali ya. Tapi di sini dipilih oleh para mufassir niku mutarjim. Kita itu orang yang sangat sabar. Bisa jadi karena nanti ada kaitannya dengan kisah selanjutnya. Nah, di sini Allah memberikan kabar gembira bahwa kelak engkau akan memiliki anak yang bernama Ismail dari rahimnya seorang Arabiyah atau mantan budak yang bernama Hajar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Nabi Ismail itu lahir di usia Nabi Ibrahim 86, sedangkan Nabi Ishak yang dari rahimnya ibunda Sarah itu lahir ketika beliau usia 99 tahun. Jadi terpautnya berapa tahun Bapak Ibu? 99 kurangi 86, 13 tahun. Iya benar nih, 13 tahun antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ismail itu memang beliau lahir dari seorang mantan budak yang justru dimiliki oleh ibunda Sarah. Jadi ceritanya ketika ibunda Sarah dan Nabi Ibrahim itu masuk berhijrah ke sebuah negara, kemudian didapati di negara itu ada seorang raja yang zalim. Dia itu kalau melihat wanita cantik pinginnya dipek gitu ya. Nah, kalau wanita itu punya suami, suaminya dibunuh. Kalau wanita itu punya saudara, nggak punya suami, maka hanya diambil saja. Saat itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, saya tadi mengaku kepada utusan raja yang mau mengambil kamu ya, bahwa kamu itu saudara saya, dan kamu jangan membantah pernyataan saya, karena sesungguhnya saya nggak bohong, karena kamu itu saudara saya dalam keimanan, saudara seiman, walaupun aslinya satu istri. Tapi karena Nabi Ibrahim demi menyelamatkan jiwanya, beliau mengatakan ini saudara saya. Dan raja taunya itu saudaranya Ibrahim. Karena saat itu orang yang beriman di atas bumi cuman dua orang ini Bapak Ibu. Cuman Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Hingga akhirnya ketika raja ini ingin mengambil Sarah dan sudah diambil oleh pengawalnya, dan ketika ingin menzinainya, melecehkannya gitu ya, maka Sarah berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari keburukan raja ini. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap raja ini pingin mendekati Sarah dan ingin memegangnya, dia itu seperti tercekik. Dia tidak bisa bernapas sampai mau meninggal. Hingga akhirnya Sarah berdoa, ya Allah tolong jangan matikan dia, karena kalau engkau matikan dia, saya akan dituduh sebagai pembunuh. Itu terjadi 3 kali. Hingga akhirnya raja itu mengatakan dalam hatinya sesungguhnya dia itu bukan wanita sembarangan. Akhirnya dia membebaskan Sarah dan memberikan hadiah oleh-oleh. Salah satunya itu seorang budak yang bernama Hajar. Hajar niki orang Arab yang dia saat itu diberikan kepada Sarah sebagai bentuk permintaan maaf atau penghormatan gitu. Hingga akhirnya apa Bapak Ibu? Dibawalah pulang ini Hajar, dibawa pulang oleh Sarah, diceritakan kepada Nabi Ibrahim, dan akhirnya karena kecintaan Sarah kepada Nabi Ibrahim, Hajar ini dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim untuk dijadikan istri. Jadi kemudian Nabi Ibrahim itu memerdekakan Hajar dan menikahinya. Ini istri hebat Bapak Ibu. Istri mana yang memberikan hadiah suaminya seorang istri baru? Kira-kira ada nggak di sini? Boro-boro bahas poligami aja langsung didiamkan berhari-hari gitu ya. Ini tingkatan Ibunda Sarah luar biasa keimanannya. Tapi ya itu semua juga karena
beliau pingin nyenengke suaminya, karena Ibunda Sarah tahu sampai usia senja masih belum bisa memberikan keturunan. Karena tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, salah satu tujuan menikah itu untuk mendapatkan keturunan. Nah, maka kemudian menikahlah dengan Hajar, dan inilah yang nanti akan menjadi tokoh di kisah selanjutnya, yaitu Nabi Ismail. Walaupun sebenarnya menurut orang-orang Yahudi sing disembelih niku bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak. Kenapa Bapak Ibu? Karena saking merinya mereka kepada keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail. Jadi mereka itu sudah kehilangan nabi terakhir yang digadang-gadang keluar dari jalurnya Yahudi atau Bani Israel, tapi ternyata justru keluarnya dari jalurnya Ismail. Jadi kalau kita perhatikan grafik keturunan para nabi atau skema gitu ya, Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena semua nabi yang kita kenal itu semuanya berasal dari keturunannya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim niku punya dua anak, namanya Ismail dan Ishak. Maksudnya yang masyhur ya. Adapun yang lain-lain nggak terlalu disebutkan dalam kitab-kitab, karena ada kemungkinan aslinya anaknya Nabi Ibrahim itu mboten cuman dua, tapi yang keturunan yang nopo niku sing paling masyhur itu dua, yaitu Ismail dan Ishak. Nah, dari Ishak inilah nanti semua nabi-nabi itu lahir Bapak Ibu. Ishak, kemudian Yakub yang punya nama lain Israel. Nah, semua kemudian Yusuf dan semua keturunannya itu disebut dengan Bani Israel, keturunannya Israel karena keturunannya Yakub. Hampir semua nabi itu dari jalur ini, sehingga ketika mereka sudah menantikan nabi paling bontot atau paling akhir ya, jadi nabi paling akhir yang digadang-gadang sebagai penutup nabi paling utama, ketika mereka berharap dari jalur ini, ternyata keluarnya justru dari jalur Ismail. Nabi Ismail itu punya banyak keturunan, tapi nggak ada yang jadi nabi kecuali cuma Nabi Muhammad gitu. Jadi Nabi Ismail itu setelah beliau itu anak-anaknya kosong gitu nih, maksudnya tidak ada nabi yang kita ketahui dari jalurnya Ismail, hingga di penghujung itu penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad. Nah, itu yang menjadikan kenapa orang-orang Yahudi itu sangat iri dengan Nabi Ismail maupun Nabi Muhammad, sehingga mereka di kitab-kitab mereka itu disebutkan bahwa yang disembelih itu oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Hanya saja karena kita ini sejak kecil sudah diajarkan bahwa yang disembelih itu Nabi Ismail, maka mungkin pengetahuan terhadap itu menjadi sesuatu yang baru untuk kita. Tapi kalau di dalam kitab tafsir itu masyhur bahwa ada pendapat yang mengatakan yang disembelih adalah Nabi Ishak. Nah, tapi itu pendapat orang-orang Yahudi atau ulama-ulama Yahudi. Kemudian ada beberapa yang Islam, kemudian kisah itu dibawa masuk. Nah, kalau sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, maka menurut para mufassirin yang disembelih adalah Nabi Ismail. Kemudian selanjutnya ayat 102 ini ayat yang pendek, tapi nanti penjabarannya sangat panjang Bapak Ibu. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika anak itu, yaitu anaknya Nabi Ibrahim, telah sampai pada usia dia itu bisa bersama-sama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, an adbahuka, aku itu menyembelihmu. Inni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu.
Fandur madza tara, maka apa pendapatmu? Kemudian Nabi Ismail mengatakan, qala ya abati, wahai bapakku yang aku cintai, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang engkau diperintahkan untuk mengerjakan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, potongan pertama, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Niki penting banget Bapak Ibu. Dijelaskan bahwa ketika Nabi Ismail sudah menapaki usia balik dan sudah as-sa'ya. Sa'ya itu artinya sudah mulai mandiri atau sudah mulai bisa ibaratnya nyari makan sendiri. Kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir itu ada dua pendapat, antara usia 7 atau 13. Tapi saya lebih cenderung ke usia 13 karena mungkin usia balik seorang laki-laki niku kisaran itu 13 tahun. Saya nggak tahu nih, sekarang kayaknya lebih cepat lagi Bapak Ibu, karena pergaulan itu sangat mempengaruhi usia balik ya. Apa nih tontonan ya. Tontonan itu sangat mempengaruhi. Saat ini cah kelas SD sudah pacaran gitu, walaupun nggak paham gitu. Ini ya wis mulai golek pasang-pasangan gitu nih. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, usia 13 tahun dan beliau itu sudah mulai bisa berjalan sendiri atau sudah mulai mandiri. Artinya apa? Sebenarnya Bapak Ibu, kita itu kalau punya anak niki usia 13 niku nggih usia lulus lulus SD. Karena sekarang SD itu usia 7 tahun ditambah 6 nggih 13 nggih. 13 itu sudah masuk ke SMP. Di sini Nabi Ismail ternyata sudah bisa untuk setidaknya mengurus dirinya sendiri. Artinya apa? Sebenarnya termasuk model pendidikan yang baik, yang sesuai dengan parenting nabawi. Anak kita itu sudah diajari yang namanya life skill. Atas life skill boten. Life skill itu sebuah keterampilan yang bisa dipakai untuk bertahan hidup. Jadi jangan cuma diajari teori terus. Jadi anak kita itu harus dilatih gimana caranya nanti dia bisa bersaing dalam kehidupan. Maksudnya napa? Mboten ngatung terus. Jadi Islam itu mengajarkan kita itu sudah mendidik anak kita mandiri sejak dini. Nabi Ismail niku pekerjaannya napa Bapak Ibu? Beliau itu terkenal tukang pemburu, pemanah. Karena Rasulullah dalam sebuah hadis pernah mengatakan memanahlah kalian, karena sesungguhnya kalian itu adalah keturunan seseorang yang ahli memanah, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail niku beliau membikin busur sendiri, membikin anak panah sendiri, kemudian beliau memburu. Hasil buruannya itu nanti sebagian dagingnya dimakan, kemudian sebagian dijual sehingga bisa untuk menghidupi anak istrinya. Nah, maka kita jangan pernah lupa Bapak Ibu bahwa anak kita itu harus punya keterampilan agar dia itu nanti tidak menjadi orang yang menjadi beban orang tua maupun masyarakat. Bahkan keterampilan sekecil apapun itu penting sekali. Karena apa? Nanti itu juga menjadi ladang amal jariah yang jenengan. Karena salah satu pahala yang tidak terputus itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang diajarkan dan diamalkan. Nah, maka misal jenengan punya keahlian apa, itu eman-eman kalau nggak diturunkan ke anaknya. Misal jenengan itu ahli bikin jahitan kayak ibu-ibu gitu, pinter jahit. Ya itu jangan sampai anaknya nggak bisa jahit. Gitu. Diajari. Karena itu ladang pahalanya jenengan. Pinter masak, diajari masak. Raketan gue masak gorengan nopo-nopo ngoten nggih. Terus saat ini jualan gorengan itu enak laris tenan Bapak Ibu, luar biasa nih. Saya setiap hari ya beli gorengan gitu. Jadi maksudnya apa? Sekarang itu jenengan sing penting kalau mau
gerak itu insya Allah jadi uang gitu ya. Maksudnya nek istilah orang Jawa itu sing penting gelem obah iso mamah gitu ya. Atau memang jenengan itu pinternya ngajar karena memang dosen atau guru, ya sudah, keterampilan mengajarnya itu diajarkan ke anaknya, public speakingnya lah, ininya lah, semuanya, perangkatnya. Nah, jadi kita harus mendidik anak kita itu agar bisa bersaing dalam kehidupan. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan walatan sanasibaka minad dunya, jangan pernah lupakan bagianmu di dunia ini. Maksudnya napa? Kita urip niku memang ngoyak akhirat. Ning aja lali nek ning donya niku enten bagian jatah rizki yang harus diambil. Dan mengambil rizki itu perlu wasilah. Maksudnya nggak tiba-tiba jenengan kenyang itu nggak. Ya harus makan dulu, beli lauknya, masak nasinya, cari uangnya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan bahwa qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku yang tercinta, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi. Nah, mimpi bagi seorang nabi itu adalah wahyu. Namanya ar-ru'ya as-shadiqah. Rasulullah di awal-awal kenabian sebelum ketemu malaikat Jibril secara langsung di Gua Hira dan seterusnya, beliau itu dibiasakan oleh Allah dengan mimpi-mimpi yang itu merupakan wahyu. Makanya Ibunda Aisyah menjelaskan bahwa Nabi itu biasa menerima wahyu dari mimpi. Mimpinya Nabi Ibrahim itu berbeda dengan mimpinya kita, Bapak Ibu. Nek jenengan mimpi nyembelih anak ya ampun ditindak nih gitu. Karena jenengan sanes Nabi. Nek jenengan tindaknya malah itu nanti menjadi dosa. Karena ada kasus Bapak Ibu, seorang bapak keluarga nggih, bapak ibu punya anak yang sakit, kemudian dia mendapat bisikan-bisikan ilham entah itu dari mimpi atau apa gitu, hingga akhirnya itu anaknya diobati dengan cara dikasih minum di napa niku nek disuruh makan dengan paksa niku napa nggih jenenge nggih. Jadi di apa nggih? Bukan didulang, Pak. Dulang niku kan masih ditawari. Jadi diloloh ya kok, bukan diloloh, Pak. Yes, pokoknya disumpel ngoten niku nggih. Dengan garam sampai didapati di dalam perutnya itu garam 2 kilo gitu. Gini kan ini nggak boleh hal-hal kayak gitu nggak boleh diteruskan, dalam artian bisikan-bisikan dari syaitan itu datangnya dari syaitan gitu. Misal kok jenengan ngimpi anaknya itu besarnya nanti jadi penjahat, kemudian jenengan cekik kayak kisahnya Nabi Khidir gitu. Karena Nabi Khidir itu kan ketika dicekik dijelaskan bahwa anak ini besok gede akan memudaratkan gitu. Sehingga Allah ingin ganti dengan anak yang lain gitu. Karena bapaknya saleh gitu. Nah, maka itu beda ya mimpinya seorang nabi dengan seorang manusia biasa. Mimpi nabi itu wahyu, maka itu adalah perintah dari Allah yang harus dikerjakan. Nah, maka ketika Nabi Ibrahim bermimpi dia menyembelih Ismail, ini adalah wahyu yang harus diperintahkan. Dan ini juga sebagai ujian sebenarnya Bapak Ibu, karena Nabi Ismail itu sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim. Bayangkan anak yang sudah ditunggu selama puluhan tahun. Dan Allah ingin menguji cintanya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu punya julukan Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah itu berarti orang yang menempatkan Allah itu di titik tertinggi cintanya. Nah, yang mendapat gelar Khalilullah itu cuma 2, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah ingin menguji cintanya Nabi Ibrahim dengan memberikan wahyu bahwa dia menyembelih anaknya yang paling dicintai. Manakah nanti yang akan ditindak nih? Apakah dia itu lebih mencintai anaknya sehingga mengabaikan perintah Allah, atau tetap lebih mendulukan cintanya kepada Allah sehingga dia membunuh anaknya atau menyembelih anaknya? Kemudian selanjutnya, anni
adbahuka, sesungguhnya aku itu menyembelihmu. Nah, ini adalah bentuk perintahnya kepada Nabi Ibrahim, yaitu dia menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Kemudian fandur madza tara, maka apa pendapatmu wahai anakku? Ini pelajaran yang luar biasa Bapak Ibu. Seorang bapak kalau punya anak, kemudian kok ingin menentukan sebuah keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sang anak, niku sudah sepantasnya jenengan itu bermusyawarah dengan anak tersebut. Ini juga merupakan budaya musyawarah, dalam artian budaya bagaimana kita itu sharing atau berbagi pikiran dengan orang lain agar apa yang kita kerjakan nanti itu sudah benar atau tidak. Karena kalau kita nggak ada orang lain yang memberikan masukan, kita tidak akan terkontrol perilakunya. Nah, di sini Nabi Ibrahim itu sangat menghormati anaknya, menghargai anaknya. Ibaratnya orang Jawa niku nguwongke gitu ya. Sehingga ditanya dulu, apa pendapatmu mimpi tadi? Ini mungkin sebuah pelajaran bagi kita sebagai bapak-bapak juga, bahwa hubungan antara bapak dan anak itu sudah seharusnya berjalan dengan baik. Harus sering-sering diskusi Bapak Ibu. Indonesia niku tercatat di dalam sebuah survei dan penelitian sebagai negara nomor 3 fatherless. Fatherless niku artinya seorang anak niku tidak terlalu mendapatkan perhatian atau pendidikan atau keakraban dari bapaknya. Jadi bapaknya itu ono ning koyo ora ono gitu. Karena apa? Bapaknya hanya sibuk mencari nafkah. Memang bertanggung jawab, tapi dari sisi komunikasi kurang. Sehingga kebanyakan orang Indonesia itu lebih dekat dengan ibunya. Kalau jenengan punya anak kok sampai curhat dengan bapak, maka bapaknya itu hebat gitu. Karena dia punya kedekatan dengan anak. Jenengan bersyukur bapak-bapak kalau anak jenengan itu gelem cerita kali jenengan. Karena kebanyakan anak Indonesia itu nek cerita kali siapa? Kali sinten? Kali ibuke, mbek bapake wedi biasanya. Nah, ini sebenarnya kurang bagus parenting seperti ini. Nek Nabi Ibrahim itu senantiasa kalau ada kesempatan bercengkrama dengan anaknya, maka beliau akan bercengkrama. Karena di dalam hadis-hadis niku digambarkan hubungan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail niku sangat bagus sekali. Nah, maka kita ini jangan sampai menjadi seorang bapak yang diktator gitu atau arogan gitu. Misal contoh sekarang kasus-kasusnya nggih, anak jenengan niku ajeng kuliah. Jenengan niku nek misalnya pingin niku harus nari dulu. Nari niku mesti bukan menari nggih, nari napa niku? Napa Pak bahasa Indonesia nih? Nawani napa-napa nggih. Menari apa jenenge? Apa ya bahasa Indonesia ini? Menari, mengajak diskusi atau apa? Menawari kali ya. Jadi jenengan tanya dulu ke anaknya, le kowe iki pingin jurusan apa gitu. Kowe senenge apa gitu. Jangan mentang-mentang jenengan niku profesine dokter gigi terus anaknya dikon ngurusi gigi gitu. Kon melu-melu dokter gigi. Karena sudah punya alat-alat yang mahal, eman-eman era dinggo gitu. Nek anaknya memang seneng ya silahkan. Tapi nek anaknya luwih seneng ngurusi mobil, motor, mekanik nggih, jangan dipaksa Bapak Ibu. Nanti dia nggak akan benar jadi dokter giginya gitu, karena terpaksa gitu. Atau masalah nikah gitu. Nikah niku nggih jenengan harus mengakomodir dalam artian apa? Memang orang tua itu punya hak untuk menikahkan anaknya dengan orang yang dia pilihkan. Tapi nggih jenengan kudu yo nawani anake gelem ora gitu loh. Wong ya sing meh menjalani kehidupan itu anak jenengan, sanes jenengan gitu. Nah, jadi harus didiskusikan. Jangan sampai jenengan menentukan
terkait dengan kebijakan yang menyangkut dengan seseorang, khususnya anak Anda, tapi tanpa berdiskusi dengannya. Nanti kasihan, dia akan menjalani kehidupan dengan penuh keterpaksaan. Kemudian selanjutnya, setelah Nabi Ibrahim bertanya, apa pendapatmu wahai anakku? Nah, ini jawaban anak yang luar biasa. Seorang anak yang dikatakan dia punya sifat penyabar, dikatakan dia itu sangat berbakti pada orang tuanya. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakannya. Niki tandane napa? Pemahaman dia terhadap perintah Allah itu sangat luar biasa. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini usia anak SMP sudah berani mengorbankan nyawanya, rela dirinya disembelih demi memenuhi perintah Allah. Kita lihat anak SMP sekarang, nek wis nyekel HP, kemudian ada datang panggilan sholat, bisa nggak sih dia mengorbankan waktunya, meluangkan waktunya, meletakkan HP-nya untuk memenuhi panggilan Allah? Sholat kok Bapak Ibu, nggak sampai mengorbankan nyawa. Jangankan untuk sholat, wis dioprak-oprak mbek bapak ora gelem ngeculke HP-ne gitu. Orang sekarang, anak-anak generasi sekarang itu untuk mengorbankan waktunya saja demi mengerjakan kewajiban itu susahnya minta ampun. Nek jenengan punya anak usia itu yang bisa sholat tanpa diperintah, berarti jenengan sudah sukses Bapak Ibu. Usia SMP, karena dia usia balik, nek mboten sholat jenengan sing kena dosane. Kecuali jenengan sudah berusaha kok dia kok tetap nggak mau. Makanya Rasulullah niku saking ngepen kene biar dia itu balik sudah sholat dengan sendirinya. Perkara sholat itu harus sudah diajarkan sejak usia 7 tahun. Memang butuh proses orang biar bisa sholat dengan sendiri Bapak Ibu. Nek jenengan dia usia 7 tahun nggak pernah diajari sholat, ya nanti susah berat. 7 tahun diajari sholat, kemudian 10 tahun nek boten sholat ditutuk angsal. Nek yo aja banter-banter nih, nggak boleh pukulan yang menyakitkan, nggak boleh. Ya. Tujuannya apa? Agar dia nanti ketika balik sudah bisa sholat tanpa harus diperintah, tanpa harus ditutuk. Maka aslinya jenengan nek pingin ngerti sukses napa mboten nek jenengan didik anak niku bukan ketika dia bisa lulus SD dengan nilai tertinggi, bisa lulus SD dengan banyak piala, tidak Bapak Ibu. Tapi ketika dia lulus SD kemudian bisa sholat dengan sendirinya, itu baru sukses jenengan. Karena percuma nek pinter nek rak sholat niku setiap hari nambah dosa ngagem jenengan, ngebot-ngeboti tok. Bukannya dia itu mengangkat derajat Anda, tapi malah menjatuhkan derajatnya Anda. Nah, kembali ke sini, maka pemahaman terhadap perintah Allah itu harus ditanamkan sejak kecil Bapak Ibu. Agar apa? Agar kita mendapati anak kita itu dengan ikhlas menjalankan seluruh perintah Allah. Dan mohon maaf, perintah yang Allah berikan kepada kita itu enggak seberat perintah yang diberikan kepada Nabi Ismail. Kita ini mohon maaf ya, ada peperangan di Palestina. Kita ini enggak disuruh datang ke sana Bapak Ibu. Karena apa? Nek kita datang ke sana ya percuma, ngomong ngrepoti tok wong mbek wong kono gitu. Kita itu malah jadi beban tok. Maka kita itu sebenarnya seandainya dalam permasalahan Palestina ini ada kewajiban, maka kewajiban kita pertama tentunya mendukung dengan segala apa yang kita bisa, dan kedua ya mestinya kita doakan gitu. Ini saja banyak yang lalai gitu. Kadang kita tuh nggak pernah mikirkan Palestina. Jenengan kalau mau tahu sekarang kondisi Palestina Bapak Ibu, sekarang itu sudah nggak ada tempat yang dipakai untuk mengungsi lagi, karena sudah mentok di ujung kota yang namanya Rafah.
Rafah niku wis ujunge Palestina, wis niku wis ketemu pager mboten saged ngungsi melih, sampai-sampai banyak tulisan di tembok-tembok itu mereka menuliskan sudah tidak ada tempat lagi untuk kita berlari kecuali di surga. Jadi wes niku tempat terakhir mereka dan sekarang sedang dibombardir juga, nggak ada tempat mengungsi lagi karena ya kondisi di sana itu luar biasa. Itu seperti penjara gitu. Temboknya berlapis-lapis nggak bisa ditembus, ditambah setiap tembok itu ada penjaganya militer. Nah kita coba kewajiban kita mendoakan tuh sudah kita tunaikan atau belum gitu. Nek donasi ya monggo nek saged. Kita kadang mikir aja enggak gitu. Nah maka kita itu harus paham bahwa Allah itu sebenarnya membebani kita dengan beberapa kewajiban dan sebenarnya enggak berat kalau kita bisa menjalankannya dengan hati yang lapang, hati yang penuh dengan kesadaran. Rasulullah itu punya kaki yang bengkak-bengkak dan pecah-pecah. Sampai Ibunda Aisyah niku ndelok mesake gitu. Sehingga beliau itu sampai bertanya, "Ya Rasulullah, Anda ini dosanya sudah diampuni. Sudah diampuni entah yang lalu maupun yang akan datang. Terus ngopo kok sik ngoyo?" gitu. Jawabannya Rasulullah niku cuman simple, "Afala an akuna abdan syakura." Gitu. Apa saya nggak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Tingkat pengabdian Rasulullah kepada Allah itu sudah sampai di mana orang diperintah melih, tapi niki sebagai wujud terima kasih saya kepada Allah. Nek kayak gitu jenengan nanti ibadah napa mawon niku enteng Bapak Ibu. Alhamdulillah saya masih dikasih kaki untuk bisa melangkah, maka dia pakai untuk ke masjid. Alhamdulillah saya masih punya sisa harta tabungan cukup banyak sehingga ngeluarkan uang untuk kurban besok niku enteng. Makanya kebangetan jenengan niku nek duwe HP regane sak kambing gitu, nek ilang langsung tuku meneh gitu saged. Giliran kurban kok enggak kurban, itu amit-amit nggih bisa jadi masuk golongan yang nanti disuruh sama Rasulullah menjauhi tempat sholatnya Rasulullah. Rasulullah tuh nggak seneng kalau ada orang yang aslinya mampu beli kurban, nih dia nggak mau berkurban. Maka jangan sholat di tempat sholat kami. Maksudnya, nek jenengan seandainya pingin jamaah kali Rasulullah niku ditolak. Gara-gara apa? Gara-gara asli nih mampu beli kambing nih rak gelem tuku wedhus. Coba nanti kita diuji sama Allah, mau nggak menyisihkan sebagian hartanya untuk rakyatan beli cempe gitu. Sebenarnya cempe nggak boleh nih, karena minimal harus musinah. Musinah itu usia 1 tahun wis poel gitu. Nek memang ra duwe duit niku angsal ada rusah jadaah. Jadaah niku domba, ngertos domba nggih? Wedhus gembel usiane 6 bulan niku wis rada gedhe. Niku sing wong bagi wong sing memang isone duwene kuwi niku mboten napa-napa. Nek tumpakane mobil, motore yo apik ngono kok jadaah gitu niku yo kebangetan gitu nggih. Jenengan niku nggih nek diitung setahun tuku pulsa, tuku kuota niku ngalahke iso dienggo kurban niku. HP niku lho kebanyakan sekarang kan harganya 2 jutaan Bapak Ibu nggih. Rata-rata lah gitu. Apalagi sekarang orang yang nek ora iPhone ra gelem tuku misalkan, oh itu harganya lebih mahal lagi. Itu sebenarnya jenengan lu nyekel domba-domba Bapak Ibu. Ini wedhus ini. Nah, jadi isin kudune nek ora tahu kurban niku. Isin kudune. Nah, kemudian di sini Nabi Ismail menenangkan bapaknya dengan mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niki luar biasa dewasane Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kecil ning pemikiran dewasa. Beda sama orang sekarang. Orang sekarang niku kok wong tua-tua ning pikirane cah cilik-cilik. Jadi Nabi Ismail mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Memang Bapak Ibu, wong nek nindakake amal soleh niku kedah sabar. Niku modal. Makanya ulama niku membagi sabar niku ada 3.
sabar dalam ngerjake ketaatan niku sabar sing paling utama. Karena ini sabar niki pilihan, dalam artian jenengan saged napa mboten gitu ngerjake perintah niku. Nek saged berarti jenengan dapat pahala, nek enggak saged jenengan entuk dosa. Maka ini namanya sabar ikhtiyari, yaitu seseorang bisa milih untuk menjadi orang yang sabar mengerjakan ketaatan atau justru enggak sabar sehingga meninggalkan ketaatan. Maka ini nilainya paling tinggi. Sing kedua rada pendek meleh, sabar menahan diri dari maksiat. Kenapa lebih rendah? Karena maksiat itu biasanya butuh kesempatan untuk mengerjakannya. Contohnya ngeten, jenengan itu nggak diarani dapat pahala menahan diri dari minuman keras kalau misalkan nggak dihadapkan dengan minuman keras gitu. Jadi misalnya jenengan itu meneng wae, nggak makan, nggak minum yang haram-haram, niku nggak dapat pahala karena memang nggak dihadapkan. Coba nek nanti jenengan misal ya, dihadapkan dengan makanan yang sangat enak tapi itu haram misalkan, jenengan bisa menahan diri apa enggak? Haram niku jangan diartikan cuman napa niku lidatihi ya Bapak Ibu, maksudnya zatnya babi niku jelas haram itu. Contohnya sing rada subhat niku kan haram. Kayak gini, kalau sekarang ya kita tautkan dengan kasus Palestina ya. Ada beberapa produk sing niku mendukung dengan terang-terangan membela Israel. Jenengan saged nggak meninggalkan produk-produk yang mendukung Israel gitu. Karena ketika jenengan itu membeli itu kemudian keuntungannya mengalir ke sana secara nggak langsung, jenengan itu telah membantu menginfakkan hartanya di jalan memerangi Islam, liyasuddu an sabilillah. Jadi jenengan itu sudah urun untuk menghalangi orang-orang membela agamanya. Ya karena memang nopo niku sakniki mohon maaf nggih, beberapa produk makanan yang dari barat itu dengan terang-terangan bela. Lah jenengan niku misalkan memang seneng makanan itu bisa nggak menahan diri untuk tidak membelinya. Toh yo sing liyane tesih kathah gitu. Masih ada solusi yang lain. Misalkan sabun yang merek-merek Indonesia yang buatan orang Islam juga banyak gitu. Nah, itu menahan diri itu juga butuh kesabaran, bisa enggak gitu. Maka sabar yang kedua itu adalah menahan diri dari bermaksiat kepada Allah. Dan sabar yang ketiga yang paling rendah itu justru biasanya sabar yang kita artikan dengan kesabaran. Apa itu? Menahan diri dari atau bersabar ketika mendapati musibah. Sebenarnya niku tingkatan paling rendah Bapak Ibu. Kenapa? Karena niku jenenge sabar sing gelem rak gelem kudu jenengan sabar gitu. Misal anaknya meninggal, apakah jenengan nek sabar terus anaknya hidup lagi? Kan juga enggak. Nek enggak sabar apakah juga kembali? Juga tetap enggak kembali. Dalam artian sabar yang terakhir, sabar terhadap musibah, bencana dan sebagainya, itu memang berpahala, tapi itu pahalanya paling rendah karena itu sifatnya semua orang, entah itu beriman atau tidak, nek tertimpa itu yo gelem rak gelem kudu sabar gitu. Karena kalau nggak sabar juga nggak akan mengubah keadaan. Nah, di sini Nabi Ismail mengatakan bahwa engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika menjalankan perintah itu, beliau itu akan menjalankannya dengan sepenuh hati tanpa ada protes sama sekali. Nah, ini hebatnya ini dikatakan oleh seorang anak yang masih usia SMP Bapak Ibu. Maka ini jelas-jelas sebuah pendidikan yang luar biasa. Jadi bagaimana seorang anak itu bisa menenangkan bapaknya, mendukung bapaknya dalam menunaikan perintah Allah. Jadi mohon maaf nggak semua anak bisa seperti itu loh Bapak Ibu. Saya itu ada beberapa kasus orang tua yang dia itu sangat semangat dalam mewakafkan hartanya di jalan Allah.
ning justru anaknya itu sing menghalang-halangi gitu, merasa eman-eman kalau sedekah kakain gitu loh, eman-eman itu. Ya bisa jadi karena memang harta itu kan kelak juga menjadi bagiannya dia gitu. Anak yang dia itu nggak suka ketika bapaknya beramal soleh, nah ini sebuah kerugian menurut saya. Bahkan kemarin belum lama, beberapa tahun yang lalu kan ada kasus masjid yang sudah diwakafkan bapaknya dijual sama anaknya. Itu kan artinya dia bukan anak yang mendukung bapaknya dalam beramal soleh. Nah maka kalau jenengan sudah punya anak-anak yang mendukung bapaknya beramal soleh, jenengan ke masjid diewangi gitu, jenengan pingin ngaji nggak diterne, wah ini luar biasa Bapak Ibu, disyukuri sekali. Apalagi zaman sekarang, zaman dimana anak-anak kita itu tantangannya jauh lebih berat, karena mereka itu berinteraksi dengan gadget, handphone. Gadget itu salah satu benda yang bisa menghilangkan rasa empati seseorang. Jenengan saat ini ndelok nek ana kecelakaan niku kan sing pertama dilakukan apa gitu. Ora nulungi sik ning video sik gitu. Engko cepet-cepetan le ngupload gitu. Karena merasa dirinya itu hebat kalau bisa ngasih informasi yang paling cepat. Atus jenengan nek misal entuk video apa ngoten niku kan nggih pingine lek ndang disebar gitu. Nek kirane jenengan menurut jenengan apik gitu. Karena ada rasa kebanggaan ketika bisa memberikan informasi terbaru gitu. Nah, kembali ke sini, maka mendapatkan anak yang soleh itu sangat menjadikan kita itu beruntung. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu bisa punya anak Nabi Ismail, tapi tentunya itu dengan pendidikan yang panjang Bapak Ibu. Karena apa? Sesungguhnya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak itu semuanya terlahir dalam kondisi fitrah putih. Tinggal kedua orang tuanya nanti mau dia jadikan Yahudi atau Nasrani atau tetap dalam kondisi fitrah yaitu Islam. Mau dia jadikan orang yang soleh, mau dijadikan orang yang toleh, mau dijadikan orang yang dia itu mudeng, cerdas sosialnya atau tidak, atau dia dijadikan orang yang bisa mandiri atau malah justru membebani, itu nanti tergantung pendidikan jenengan. Nah maka sekali lagi Bapak Ibu, kembali ke ayat yang paling pertama, perbanyak doa Robbi habli minas sholihin. Niku insyaallah boten bayar, boten berat nggih. Tinggal jenengan itu sabar napa boten doa itu. Berdoa dengan doa itu niku saged sabar napa boten. Karena sekali lagi ketaatan itu butuh kesabaran. Sebagaimana Nabi Ibrahim sebelum beliau dikarunia anak, beliau senantiasa berdoa itu, Robbi habli minas sholihin. Niki sampun suruk mboten? Sampun nggih. Tambah sedih. Ini terbitnya 43 menit lagi nggih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika niki kura cepet kemawon karena ini terkait dengan kisah niki. Jadi ketika dua orang ini bapak anak sudah bisa menerima perintah Allah dengan total, dalam artian Nabi Ibrahim itu sudah lost karena nggak punya beban, anaknya nggak keberatan. Nabi Ismail juga sudah lost karena dia paham itu perintah Allah, bukan karena bapaknya jahat, dolim atau apa gitu nggih. Nah, karena kadang ngeten Bapak Ibu, seorang bapak itu pingin sesuatu yang baik untuk anaknya, ning anaknya nangkep itu sesuatu yang dolim. Itu sering, misal jenengan ngelarang anaknya untuk banyak makan permen, itu bagi anak itu yang posisi saat itu belum paham itu dolim, itu mosok mangan permen wae ora oleh gitu. Atau jenengan melarang dia nonton TV di waktu-waktu tertentu, nontonnya cuman boleh di hari libur misalkan. Ketika dia melihat temannya itu nonton tiap hari, dia akan merasa bapaknya itu dolim karena mengatur-ngatur dia, membatasi hak dia. Padahal
bapaknya itu pingin kebaikan untuk anaknya. Nah, kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sudah sinkron gitu loh. Jadi enak, bapak ini sudah memahamkan anaknya, anaknya juga sudah paham bahwa itu sebuah kebaikan. Maka diletakkanlah Nabi Ismail di atas niki pembaringan untuk disembelih ya. Jadi lil jabin niku miring gitu ini di atas apa niki jenenge samping badan kita ini jenenge apa. Nah, jadi kayak orang kalau meninggal nih loh Ibu, diiringkan kemudian dihadapkan ke kiblat. Nah, itu persis kalau kita mau nyembelih binatang kurban. Wanadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggil wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh engkau itu telah membenarkan mimpimu. Kadzalika najzil muhsinin, maka kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Jadi niki kemarin ketika saya menjelaskan ini Bapak Ibu, kan sebenarnya Nabi Ibrahim niku sama Allah pingin diuji ketaatannya, rasa cintanya, ketundukannya kepada Allah. Sehingga Allah itu sebenarnya nggak butuh sama darahnya atau dagingnya Nabi Ismail. Ini sebenarnya sebagaimana jenengan besok, Allah itu nggak butuh sing jenengan sembelih, nggak butuh kambing sing jenengan sembelih, sing jenengan beli, nggak butuh sama sapi yang jenengan beli. Justru mangke kan sing makan jenengan piyambak gitu sama orang-orang sekitar. Allah hanya pingin menguji ketaatan jenengan, prioritasin jenengan itu sinten gitu. Apakah jenengan itu prioritasnya nyicil untuk beli rumah di dunia, beli kendaraan di dunia? Jenengan aja bisa tiap bulan niku misalkan beli motor yang bagus itu nyicil ngumpul kayak gitu. Niku motor setunggal niku wedhus 10 saged Bapak Ibu. Nek harganya 30 juta katakanlah nih. Jenengan sabar nyicil niku demi mendapatkan kendaraan di dunia. Lan jenengan sudah nyicil belum kendaraan yang di akhirat besok? Kita pernah nggak sih mikir untuk besok saya numpak opo yo ning akhirat gitu. Mosok ning dunia numpake gagah, ning akhirat malah nanti tumpakan gitu. Nah, jenengan prioritasnya mana? Allah ingin melihat jenengan mosok nyicil sebulan 700.000 iso, 800.000 iso. Sedangkan nyicil setahun cuman kambing satu aja nggak dipersiapkan gitu. Sebenarnya kita itu hidup itu prioritasnya dunia atau akhirat? Nah, nanti akan terlihat. Jenengan itu sebenarnya nyiapke kendaraan ning dunia apa enggak ning akhirat juga disiapkan. Sebenarnya Anda itu paham atau tidak bahwa sesungguhnya perjalanan yang sebenarnya itu setelah kematian. Jenengan meninggal, semua mobil dan kendaraan itu nggak akan dimasukkan ke dalam kubur. Nah, maka itulah sebagaimana ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Allah itu nggak butuh daging dan darahnya. Allah hanya butuh ketaatannya, ketakwaannya. Nah, maka digantilah nanti sama Allah dengan sebuah kambing yang besar itu nggih. Kemudian itulah yang nanti disuruh nyembelih sama Allah. Kemarin saya ada pertanyaan unik Bapak Ibu. Ustadz, ketika Nabi Ibrahim itu nyembelih kambing, Nabi Ismailnya kemana gitu? Karena mohon maaf di TV itu kan digambarkannya disembelih terus tiba-tiba jadi kambing gitu nggih. Terus Nabi Ismail pindah teng pundi gitu loh. Nah ini pertanyaan lugu tapi ya emang lucu tapi memang bener gitu nggih. Maka ketika saya jelaskan bahwa kalau kita buka-buka di kitab tafsir Bapak Ibu, maka dijelaskan bahwa ketika Nabi Ibrahim itu pisaunya nyembelih Nabi Ismail niku mboten saged ketul dadi ini. Jadi Nabi Ismail ora pindah ning ndi gitu. Nggih teng mriku mawon itu ora celing ganti kambing niku mboten, ya di situ aja dia. Cuman ada sesuatu yang menghalangi pisau itu sehingga pisaunya itu nggak bisa
melukai, istilahnya Nabi Ismail itu jadi kebal ngoten niku lho. Jadi nggak bisa melukai, padahal sunahnya nyembelih itu kan pisaunya sangat tajam, tapi qadarullah Allah mentakdirkan pisau itu tidak bisa melukai Nabi Ismail. Baru setelah itu ada suara dari bukit yang mengatakan, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu sudah lulus ujian karena sudah menunaikan apa yang ada di mimpimu. Kemudian turunlah sebuah kambing domba, itu domba dari balik bukit itu tiba-tiba turun domba besar. Nah itu yang disuruh nyembelih sebagai ganti Nabi Ismail. Jadi napa niku alore ngoten niku Bapak Ibu, bukan celing tiba-tiba hilang terus ganti domba, niku keliru nih. Ya, mungkin ini saja dari saya. Seandainya ada yang benar datangnya dari Allah, nek enten sing salah mohon maaf, itu dari saya pribadi. Aku lupa lihat, astagfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke pembawa acara. Kajian yang luar biasa, banyak membahas tentang parenting, pengasuhan. Ini mudah-mudahan kita semua bisa menjalaninya. Untuk anak waktu suruh kajian pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah Nabi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.